Shalom, tetap optimis di dalam Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita memulai perenungan kita pada hari ini, saya mau mengajak kita berdoa. Tuhan berkati kami, kuasai hati dan pikiran kami, dan kami yakin karya Roh Kudus ada dalam hati kami begitu sempurna. Dan kami yakin juga bahwa Tuhan akan memberikan satu kebenaran firman Tuhan untuk kami pegang melangkah sepanjang hari ini. Tuhan yang berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema kita hari ini yaitu bicara tentang serahkanlah kekhawatiranmu padanya. Ini penting sekali, saudara. Di dalam konteks 1 Petrus pasal yang kelima, saudara, yaitu di ayat yang ke-7. Jadi ini adalah menarik karena konteks ini di dalam 1 Petrus pasal yang kelima yaitu bicara tentang gembalakanlah kawanan domba Allah, saudara. Jadi Petrus dipercayakan oleh Tuhan. Maka firman ini muncul buat dia dan khususnya buat kita, yaitu di ayat yang ke-7, saudara. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saya ulang sekali lagi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, biasanya orang itu ketika dipercayakan dengan usaha yang baru atau bisnis yang baru, dipercayakan oleh tentang pelayanan yang baru, lebih meningkat lagi dan berkat yang baru dan segala macam, saudara, biasanya ada di dalam diri kita rasa ketidakmampuan. Mungkin nggak saya dapat mengerjakan proyek ini? Mungkinkah saya dapat melayani seperti ini dan segala macam, saudara. Biasanya kita kurang pede dengan kemampuan diri kita sendiri. Tapi biasanya orang yang lebih banyak melihat kemampuan kita. Nah, ini biasanya ini terjadi di dalam diri siapapun juga, saudara. Termasuk saudara dan saya. Nah, firman Tuhan ini ditujukan kepada Petrus, saudara, dalam konteks itu. Maka firman Tuhan ini bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Yaitu apa? Poin ini menjadi penting bagi kita. Saya melihat setidaknya ada 3 poin penting. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Yang pertama adalah bahwa ketika kita dipercayakan dalam kegiatan apapun, usaha apapun, pelayanan apapun, kalau ada rasa khawatir itu wajar. Tetapi yang paling penting yaitu ketika engkau menyerahkan kekhawatiranmu padanya, maka di saat bersamaan engkau yakin bahwa kita ini bukan manusia yang super. Ini penting sekali. Kalau kita ini merasa diri manusia super, maka rasa bergantung kita sama Tuhan berkurang. Maka firman Tuhan bilang, kalaupun engkau ada rasa khawatir, gitu ya, serahkanlah kepadaku. Maka dia tahu bahwa dia bukan orang yang super. Saya bukan orang yang super. Saudara bukan orang yang super. Kita sedang dipercayakan saja oleh Tuhan. Itu yang pertama. Serahkanlah kekhawatiran kepada dia. Yang kedua, waktu dia menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan, dia tahu bahwa kekhawatiran itu hanya dapat hilang kalau dia bergantung pada Tuhan. Ini penting sekali, saudara. Sering sekali orang khawatir, malah bertanya kepada orang lain, minta tolong sama orang lain, atau melihat tentang tafsiran-tafsiran yang aneh-aneh tentang hidupmu lewat zodiak dan segala macam. Ini bahaya sekali, saudara. Tanya dengan orang pintar, itu bahaya sekali. Tetapi kita tahu bahwa kekhawatiran apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita ketika serahkan sama Tuhan, maka Tuhan itu yang akan memberikan kita kekuatan pada saat itu, saudara. Dan yang ketiga, serahkanlah kekhawatiranmu pada dia. Tadi yang pertama tadi sudah jelas bahwa engkau adalah bukan orang yang super, dan engkau yakin bahwa Tuhan yang akan memberikan kekuatan ketika dalam kekhawatiran itu. Dan yang ketiga, serahkanlah kekhawatiranmu pada dia. Maka yang ketiga, kita sadar bahwa tidak ada hidup tanpa tantangan. Maka firman Tuhan ini jelas sekali. Maka dibilang ayat ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadar, kalau engkau menyerahkan kekhawatiran pada dia, karena engkau tahu
iblis akan terus berupaya untuk menyerang saudara. Ingat baik-baik, Tuhan ada bersama dengan saudara, dan Tuhan adalah panci-pancimu. Dia akan mengutus malaikat untuk menjaga saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami diingatkan kembali oleh Tuhan untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami padamu. Karena kami bukan orang yang super. Kami orang yang butuh Tuhan untuk memberikan kekuatan. Kan iblis mencoba untuk menyerang dalam bentuk apapun. Tapi kami yakin kami sedang diprotek oleh Tuhan. Berkati umatmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap optimis, semangat selalu, dan berbuat yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.